Selamat pagi adik-adik, shalom. Ya, senang sekali hari ini, minggu pagi ini kita kembali berkumpul untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Ya, apa kabarnya dulu? Apa kabarnya? Baik, luar biasa. Yes. Iya, walaupun Kak Kavin tidak melihat adik-adik di rumah, tapi Kak Kavin percaya pasti adik-adik sudah pada cantik, sudah pada mandi, ya, karena mau beribadah, mau memuji Tuhan, ya. Ya, kita dengan pagi ini kita akan bersukacita untuk memuji Tuhan, juga sebentar kita akan mendengarkan firman, ya. Baik adik-adik kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini, kita angkat satu lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oke, baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Kak Kavin yakin pasti di rumahnya pada semangat semua menyanyinya, karena senang sekali untuk memuji Tuhan. Oke, ya, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Semua lipat tangan dan tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang minggu ini. Ya Tuhan, kembali kami berkumpul di pagi hari ini dalam mengikuti ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Walaupun masih dalam live streaming, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai akan ibadah kami pada pagi hari ini. Sertai adik-adik yang akan mengikuti ibadah pada pagi hari ini, berikan mereka ketenangan agar mereka dapat beribadah seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Allah Bapa yang di sorga, sertai akan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, kiranya berjalan atas kehendak-Mu saja. Berkati hamba-Mu, berkati kakak Sisi, dan sebentar kakak Kire yang akan bercerita di dalam ibadah minggu kami pada pagi hari ini. Inilah kami Tuhan, ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya adik-adik, ada nggak yang sudah pernah pergi mendaki gunung atau pernah menyelam di sungai, berenang? Ada? Pasti ada, ya. Iya. Untuk itu kita angkat satu lagu, Yesus Besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada.
dimanapun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Baik adik-adik kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, senang sekali ya. Jadi setiap di mana gunung yang tinggi, di mana lembah-lembah yang curam kita turun, melintasi padang rumput yang hijau, di situ tetap Tuhan Yesus ada. Ya, dimanapun kita berada, dimanapun adik-adik berada, Tuhan Yesus selalu menyertai adik-adik. Ya, jadi adik-adik tidak perlu takut kalau misalnya Papa dan Mama ada pergi kerja, ninggalin adik-adik di rumah, tidak perlu takut karena ada Tuhan Yesus yang yang menjaga kita. Oke, kita akan masuk dalam kita firman Tuhan. Untuk itu, karena kita mau baca Alkitab, kita angkat satu lagu atau pujian yang berjudul Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkan pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Baik adik-adik yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan yang sebentar akan dibawakan oleh Kakak Kire. Nah, adik-adik duduk yang manis, karena Kakak Kire akan bercerita tentang firman Tuhan, ya. Dan kepada Kakak Kire kami persilakan. Shalom ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan Alkitab kita. Ya, Alkitabnya sudah ada? Ya, kalau sudah ada, kita duduk yang manis. Kita buka telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, dan kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kasih yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Di mana pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Engkau memberkati kami sehingga kami boleh mengerti isi firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya di sepanjang kehidupan kami, baik kami berada di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Kakak Kire yang akan membawakan cerita tentang firman-Mu.
Kiranya Engkau boleh urapi, sehingga boleh berkata-kata sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa anak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Ya adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Semuanya boleh ambil Alkitabnya. Semuanya sudah ambil Alkitabnya? Ya kalau sudah, mari kita buka dalam Perjanjian Lama, 1 Samuel pasal 20 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Ya adik-adik sudah dapat? Kakak Kire ulangi. 1 Samuel pasal 20 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Ya, kalau semuanya sudah dapat, untuk adik-adik yang sudah pintar membaca, boleh membaca bersama-sama dengan Kakak Kirai. Untuk adik-adik yang belum pintar membaca, boleh duduk yang manis dan mendengarkan. Atau bisa minta tolong kepada mama atau papa atau kakak untuk dibacakan ya. Ya, kita baca bersama-sama. 1 Samuel pasal 20 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-17. Lembaga Alkitab memberi judul Perjanjian antara Daud dan Yonatan. Maka larilah Daud dari Nayot dekat Rama, sampailah ia kepada Yonatan lalu berkata, "Apakah yang telah kuperbuat? Apakah kesalahanku dan apakah dosaku terhadap ayahmu sehingga ia ingin mencabut nyawaku?" Tetapi Yonatan berkata kepadanya, "Jauhlah yang demikian itu, engkau tidak akan mati dibunuh. Ingatlah, ayahku tidak berbuat sesuatu, baik perkara besar maupun perkara kecil, dengan tidak menyatakannya kepadaku. Mengapa ayahku harus menyembunyikan perkara ini kepadaku? Tidak mungkin." Tetapi Daud menjawab katanya, "Ayahmu tahu benar bahwa engkau suka padaku. Sebab itu pikirnya tidak boleh Yonatan mengetahui hal ini. Nanti ia bersusah hati. Namun demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu, hanya satu langkah jaraknya antara aku dan maut." Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Lalu kata Daud kepada Yonatan, "Kau tahu besok bulan baru, maka sebenarnya aku harus duduk makan bersama-sama dengan raja. Jika engkau membiarkan aku pergi, maka aku akan sembunyi di padang sampai lusa petang. Apabila ayahmu menanyakan aku, haruslah kau katakan, Daud telah meminta dengan sangat kepadaku untuk pergi dengan segera ke Betlehem, kotanya, karena di sana ada upacara pengorbanan tahunan bagi segenap kaumnya. Jika begini dikatakannya, baiklah maka hambamu ini selamat. Tetapi jika amarahnya bangkit dengan segera, ketahuilah bahwa ia telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka. Jika demikian, tunjukkanlah kesetiaanmu kepada hambamu ini, sebab engkau telah mengikat perjanjian di hadapan Tuhan dengan hambamu ini. Tetapi jika ada kesalahan padaku, engkau sendirilah membunuh aku. Mengapa engkau harus menyerahkan aku kepada ayahmu?" Tetapi jawab Yonatan, "Jauhlah yang demikian itu. Sebab jika ku ketahui dengan pasti bahwa ayahku telah mengambil keputusan untuk mendatangkan celaka kepadamu, masakan aku tidak memberitahukannya kepadamu?" Lalu bertanyalah Daud kepada Yonatan, "Siapakah yang akan memberitahukan kepadaku apabila ayahmu menjawab engkau dengan keras?" Kata Yonatan kepada Daud, "Marilah kita keluar ke padang." Maka keluarlah keduanya ke padang. Lalu berkatalah Yonatan kepada Daud, "Demi Tuhan Allah Israel, besok atau lusa kira-kira waktu ini aku akan memeriksa perasaan ayahku. Apabila baik keadaannya bagi Daud, masakan aku tidak akan menyuruh orang kepadamu dan memberitahukannya kepadamu? Tetapi apabila ayahku memandang baik untuk mendatangkan celaka kepadamu, beginilah kiranya Tuhan menghukum Yonatan.
bahkan lebih lagi daripada itu. Sekiranya aku tidak menyatakannya kepadamu dan membiarkan engkau pergi, sehingga engkau dapat berjalan dengan selamat. Tuhan kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai ayahku dahulu. Jika aku masih hidup, bukankah engkau akan menunjukkan kepadaku kasih setia Tuhan? Tetapi jika aku sudah mati, janganlah engkau memutuskan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selamanya. Dan apabila Tuhan melenyapkan setiap orang dari musuh Daud dari muka bumi, janganlah nama Yonatan terhapus dari keturunan Daud, melainkan kiranya Tuhan menuntut balas daripada musuh-musuh Daud. Dan Yonatan menyuruh Daud sekali lagi bersumpah demi kasihnya kepadanya, sebab ia mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Ya, demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya adik-adik, sejak Daud mengalahkan manusia yang badannya seperti raksasa, yaitu Goliat, Daud menjadi terkenal dan Daud juga selalu dipuji-puji oleh rakyat Israel. Itu membuat Raja Saul menjadi murung, menjadi takut karena posisinya sebagai raja akan digantikan oleh Daud. Sehingga lama-kelamaan Raja Saul membenci Daud. Padahal dahulu saat Raja Saul sedang sedih, Daudlah yang menghiburnya dengan memainkan kecapi. Namun sekarang Raja Saul menjadi tidak suka kepada Daud. Dan Daud mengetahuinya, sehingga Daud segera keluar dari istana. Sejak Daud tinggal di istana, Daud bersahabat dengan Yonatan. Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul. Ya, Yonatan mengasihi ayahnya, namun ia juga mengasihi sahabatnya Daud. Sehingga Yonatan ingin membantu Daud terbebas dari rencana-rencana jahat ayahnya. Sebelum sahabat ini berpisah, mereka saling berjanji satu sama lain untuk memelihara persahabatan mereka. Yonatan mengatakan kepada Daud untuk berjanji selalu berlaku baik kepada Yonatan beserta dengan keturunan-keturunan Yonatan. Dan Yonatan berkata kepada Daud, "Apapun kehendak hatimu, aku akan melakukannya bagimu." Sebelum Daud pergi, Daud meminta bantuan kepada Yonatan untuk memberitahukan sikap dan rencana ayahnya. Yonatan meyakinkan Daud, ia akan menyuruh hambanya segera untuk memberitahukan perkembangan sikap dan rencana ayahnya kepada Daud, sehingga Daud boleh terbebas dari bahaya. Dan Yonatan juga mengatakan kepada Daud untuk berjanji selalu saling menyayangi sebagai sahabat satu terhadap yang lain. Nah, adik-adik, menjadi sahabat berarti kita mau menerima sahabat kita dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan terancam dan dalam keadaan kesulitan. Kita harus menolong semampu kita sejauh mana yang bisa kita lakukan. Contohnya seperti ketika sahabat kita sedang sakit atau teman kita yang sedang sakit, apa yang harus kita lakukan? Ya, biasanya kita pergi menjenguk teman kita. Namun dalam keadaan pandemi sekarang, kita belum bisa keluar-keluar rumah, kita bisa mendoakan teman kita dari rumah kita masing-masing. Ya, contohnya lagi, ketika kita melihat teman kita sendirian, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita ajak teman kita untuk ngobrol bersama atau mengajak teman kita untuk bermain bersama. Amsal mengatakan, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Ya adik-adik, menjadi sahabat sejati itu kita harus siap selalu menolong dan memberikan bantuan
kepada sahabat kita. Sama seperti Tuhan Yesus adalah sahabat sejati, di mana Ia selalu ada bersama-sama dengan kita dan selalu siap untuk menolong kita. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi kalian sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, dan sekarang kita akan masuk dalam persembahan syukur. Dan untuk mengantar persembahan syukur kita angkat satu pujian, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, seluruh hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mengangkat doa syafaat kita. Untuk itu mari adik-adik kita duduk yang manis dan kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa kami yang sungguh baik dan luar biasa, kami mengucap syukur karena hari ini kami bisa beribadah secara online. Kami juga bersyukur atas firman yang sudah kami dengarkan. Kami berterima kasih karena Engkau boleh menjadi sahabat sejati kami. Tolong kami agar kami juga dapat menjadi sahabat yang baik, selalu menolong, menjadi sahabat yang penyayang. Tuhan, kami bersyukur atas persembahan yang telah kami berikan. Terima kasih karena Engkau sudah memelihara hidup kami. Kiranya Tuhan berkenan dan biarlah persembahan kami dapat menjadi berkat di gereja kami ini. Kami bersyukur buat teman-teman yang berulang tahun dalam minggu ini. Terima kasih karena Engkau menjaga dan menyertai hidup mereka. Berkati kehidupan mereka selanjutnya Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kecerdasan, serta iman yang teguh. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau menyembuhkan mereka. Karena Engkau saja ya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu. Kami berdoa juga untuk kakak-kakak pengasuh. Berikan mereka kesehatan dan kekuatan di dalam kehidupan dan dalam tugas serta dalam pelayanan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa kepada Ibu Pendeta sebagai Gembala Sidang, Bapak Ibu Majelis, dan pengurus kategorial serta koster. Berkati mereka dalam kehidupan dan pelayanan mereka di gereja Pau Jemaat Laheroi. Kami berdoa untuk bangsa kami di tengah pandemi COVID-19. Tolong Engkau memulihkan bangsa kami serta dunia ini. Berikan kami kesehatan dan tolong kami agar kami dapat melakukan protokol kesehatan di tengah pandemi ini. Tuhan, tolong pemerintah kami untuk melaksanakan tugas dengan baik. Juga tim medis yang menangani virus ini, kiranya Engkau juga melindungi mereka. Berkati anak-anak-Mu pada saat ini yang harus belajar secara online, tolong agar mereka dapat semangat dalam belajar. Berkati orang tua dalam pekerjaan
dan usaha mereka, serta Engkau berkati mereka untuk selalu diberikan kesehatan. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu dan kami akan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, telah tiba saatnya akhir ibadah kita pada minggu pagi ini. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau bersama-sama dengan Kak Kavin, walaupun Kak Kavin berada di sini jauh dan adik-adik di rumah, tetapi pesan Kak Kavin tetap semangat ya, walaupun kita belum berjumpa langsung, hanya melalui live streaming, tapi tetap adik-adik semangat untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Oke, kita akan akhiri ibadah kita pada minggu pagi ini. Kita angkat lagu Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Setiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Ya adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, mari kita satu dalam doa berkat, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa menyertai kita sekalian saat ini dan selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini adik-adik. Kita akan jumpa kembali di minggu depan ya. Salam sehat selalu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.